Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Menghadapi mata istri dan putrinya, kepala Cui Chang'an tiba-tiba menjadi besar. Bagaimana ini bisa dijelaskan? Berpikir sejenak, Cui Chang'an bergerak, dan berkata, Jin Gian, kamu harus paling menyadari masalah ini. Ya. Gadis itu membeku, wajahnya yang cantik penuh keraguan. Apa yang aku tahu? Cui Chang'an berkata, apakah kamu lupa bahwa kakekmu yang mengizinkanmu pergi ke benua Changqing? Juga, kakekmu memberimu liontin batu giok? Cui Jinggian tiba-tiba tercengang dan berkata, ya, juga ketika saya tiba di benua Changqing saya tahu mengapa kakek saya memberi saya liontin giok itu untuk menemukan Sui. Sue Huaning di satu sisi bingung dan berkata, apa yang ayah dan putrimu bicarakan? Dia tidak jelas tentang masalah ini dari awal hingga akhir, dan dalam surat yang dikirim kembali oleh Cui Jinggian belum lama ini, dia tidak menyebutkannya sama sekali. Cui Chang'an tersenyum dan berkata, Jinggian, datang dan beritahu ibumu. Cui Jinggian segera menjelaskan keseluruhan cerita. Setelah mendengarkan, Sue Huaning Yurong ragu-ragu untuk beberapa saat, dan berkata, artinya, sebelum kakekmu pergi ke Laut Kepahitan, disimpulkan bahwa di benua Changqing, ada seseorang seperti Sui. Nomor 1. Seharusnya. Cui Jinggian mengangguk dengan serius. Untuk memberitahu ibuku, aku juga ingin tahu tentang itu. Cui Jinggian mengerutkan alisnya yang indah, dan mata bintangnya yang jernih dipenuhi dengan kebingungan. Kamu tidak tahu, ada begitu banyak misteri di Sui, kadang-kadang aku tidak percaya. Bagaimana bisakah ada orang yang luar biasa di dunia ini, itu benar-benar tidak berbeda dengan makhluk abadi legendaris yang turun ke bumi. Kata-kata ini membuat Sue Huaning semakin terkejut dan berkata, mari kita dengarkan. Melihat ini, Cui Chang'an bersiap untuk pergi dengan tenang. Tidak peduli seberapa luar biasa sesuatu terjadi, selama itu terjadi pada Tuan Su itu tidak akan mengejutkan sama sekali. Berhenti. Sue Huaning berkata dengan dingin, kamu tidak boleh pergi sampai kamu mengklarifikasi apa yang terjadi barusan. Tubuh Cui Chang'an membeku, dan dia tersenyum pahit, dan menjelaskan dengan hati nurani yang bersalah, saya hanya pergi untuk menenangkan klan, gerakan di aula terlalu besar, dan sekarang mereka semua berkumpul di luar aula. Suara menyebar jauh dan luas. Klan Cui yang mendengar berita itu segera pergi. Melihat adegan ini, bibir Cui Chang'an berkedut hebat, dan dia tiba-tiba menyadari bahwa dia ingin bersembunyi dari istri dan putrinya hari ini. Aku khawatir itu akan sangat sulit. Jinggian, datang dengan apa yang kamu lihat dan ketahui. Sue Huaning berbalik dan memesan. Cui Jinggian segera berhenti bersembunyi, dan berbagi pengalaman berjalan dengan Sui di masa lalu, serta semua keraguan yang tersembunyi di hatinya. Gambar ini didasarkan pada kultivasi tahap pertengahan dari fase roh, dan pedang itu mengalahkan kuil Mengpo dengan 3 korban untuk Yuan Lining. Seperti di kedalaman Gunung Yanfu, Sui tahu jalan, membuka formasi terlarang, memasuki tanah terlarang, dan membantai iblis. Bahkan, jiwa ganas Suzaku, yang ditekan di altar Tao Ji Uzang, bahkan berbisik padanya. Di klan Wei dari klan iblis, Sui lah yang melihat melalui hantu monyet berwajah 1000 yang berpura-pura menjadi leluhur klan Wei, Wei Daoyuan. Seperti belum lama ini, Sekte Tianming mengejar orang tua buta, keturunan dari sarkofagus pemetik lampu hantu. Itu bahkan lebih dikalahkan oleh Sui. Rantian Feng, penghalus tubuh yang kuat, bukanlah musuh Sui. Ekspresi Cui Chang'an menjadi lebih halus. Dia tahu hubungan antara Wei Daoyuan dan Tuan Su itu. Saya juga telah mendengar bagaimana roh Suzaku dari reruntuhan kota kematian ditekan sejak awal. Bahkan, saya telah mendengar tentang persimpangan antara pendiri lampu hantu, sarkofagus, dan Tuan Su. Satu-satunya hal yang tidak diduga oleh Cui Chang'an adalah bahwa Tuan Muda Su mampu berkultivasi di alam fase roh dan mengalahkan kaisar di tahap awal alam Xuanzao dengan pedang. Ini adalah prestasi yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan ini adalah satu-satunya di dunia. Memang benar dia adalah Paman Su yang pernah mengamuk di dunia dan menekan surga dengan pedangnya.
Cui Chang'an menghela nafas pada dirinya sendiri. Segera, kelopak mata Cui Chang'an melonjak tajam, dan dia memperhatikan bahwa mata Sue Huaning menatapnya seperti pisau. Suamiku, saat ini, tidakkah kamu berniat memberiku penjelasan yang jelas? Sue Huaning berbicara dengan lembut dan lembut. Cui Jinggian juga berkata dengan marah, "Ayah, apa yang harus disembunyikan?" Cui Chang'an berada dalam dilema. Setelah beberapa saat, dia menggigit kepalanya dan berkata, "Lebih baik menunggu ayahku kembali dan membicarakan masalah ini. Tanpa izin orang tuanya, aku tidak akan berani keputusan sendiri." Berbicara, menjauh dan menghilang dalam sekejap mata. Ini membuat Sue Huaning terlambat untuk menghentikannya. Sue Huaning terdiam. Dia telah menyimpulkan jawaban lain, dan dia juga samar-samar mengerti mengapa, sebagai suami dari kepala klan Cui, dia diam tentang hal itu. Bahkan, ketika dia menebak jawabannya, Sue Huaning sangat terkejut sehingga dia tidak bisa mempercayainya sejenak. "Ibu, bagaimana menurutmu?" Cui Jinggian bertanya. Sue Huaning tidak menjawab. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan mata yang rumit, "Gadis, saya pikir Anda dan Tuan Muda Su akan dapat saling jatuh cinta dan menyimpulkan suatu hubungan, tapi sekarang sepertinya kalian berdua ditakdirkan untuk, tidak mungkin untuk bersama." Cui Jinggian. Melihat penampilan gadis itu yang lamban, Sue Huaning berpikir putrinya tidak bisa menerima pukulan seperti itu, jadi dia mau tidak mau menghiburnya dengan lembut, "Bukannya aku punya pendapat tentang Tuan Muda Su itu, tapi dia. Identitasnya terlalu istimewa, alasannya, kamu pasti akan memahaminya nanti. Tapi sekarang, kamu tidak bisa lebih dalam dan lebih dalam lagi tentang dia." Cui Jinggian mau tak mau menyela lagi, "Ibu, tidak ada apa-apa antara aku dan dia. Sejak awal, kamulah yang terlalu banyak berpikir." Gadis itu sedikit terengah-engah, dan merasa malu dan lucu. Sue Huaning menatap Cui Jinggian sejenak dan berkata, "Benarkah?" Cui Jinggian berkata dengan nada yang sangat positif, "Sungguh." Begitu kata-kata itu keluar, ada rasa kehilangan yang tak bisa dijelaskan di hati gadis itu. Sebelum dia sempat menikmatinya, Sue Huaning berkata dengan senyum lega, "Bagus, nanti, aku akan membantumu memilih kencan buta sampai kamu puas." Cui Jinggian sedikit mengangkat bibir merahnya dan berkata dengan bangga, "Ibu, aku mencari tahu dengan sepenuh hatiku, tapi aku tidak mempedulikannya sama sekali." Hanya dalam benak gadis itu, sosok Suyi yang acuh tak acuh tidak bisa tidak muncul. Ini membuatnya menggelengkan kepalanya tanpa sadar, merasa sedikit kesal di dalam. "Ada apa denganku?" Segera, Cui Jinggian tiba-tiba teringat sesuatu, dan berkata, "Ngomong-ngomong, kapan kakekku pergi ke Laut Kepahitan? Mengapa orang-orang itu baru saja mengatakan bahwa orang tuanya tidak bisa kembali? Itu hanya rumor, itu tidak benar." Sue Huaning mengatakan ini, tapi hatinya agak berat. Lalu, apakah kejadian hari ini akan benar-benar menyinggung tiga klan kuno? Cui Jinggian berkata dengan ragu-ragu, tidak peduli seberapa kecil yang dialami gadis itu, dia tahu apa yang terjadi hari ini sangat serius. Pada saat yang sama, dia diam-diam berkata dalam hatinya, dengan Tuan Muda Su itu, bahkan jika langit runtuh, itu tidak akan mengenai keluarga Cui mereka. Paviliun Songfeng. "Tuan Su, ketika tuanku mengirim saya keluar dari dunia bawah, itu terlalu terburu-buru, jadi saya tidak siap sama sekali, dan sekarang saya tidak tahu, lampu hantu saya memilih tanah leluhur sarkofagus. Bagaimana sekarang, jadi saya ingin mencari waktu untuk kembali ke halaman leluhur." Pria tua buta itu membuka mulutnya, hanya dia dan Suyi yang berada di aula saat ini. Suyi mengangguk dan berkata, "Tunggu akhir festival lentera." Halaman leluhur tempat lentera hantu memilih barisan sarkofagus terletak di gua yang hampir tidak dikenal, yang disebut Xiao Shen Luo Dongtian. Tempat ini, apalagi biarawan biasa, sulit ditemukan bahkan oleh kaisar. Suyi berkata, memandang lelaki tua buta itu, dan berkata, "Meskipun jiwa dan tubuhmu telah pulih sepenuhnya, fondasi Dao masih memiliki kerusakan. Kali ini di keluarga Cui, itu bisa dipinjam. Kekuatan Wanda Usu akan sepenuhnya memperbaiki cedera Daomu." Orang tua buta itu bersemangat dan gugup, dan berkata, "Tuan Su,
Wanda Wusu adalah harta keluarga Cui, dan salah satu artefak bawaan paling terkenal di dunia bawah. Akankah keluarga Cui setuju untuk membiarkan saya meminjamnya? Suyi berkata dengan santai, ya. Si tua yang buta menarik napas dalam-dalam dan bergumam, akan lebih bagus jika ini masalahnya, saya akhirnya memiliki kesempatan untuk mencoba menyerang kerajaan kekaisaran. Jauh sebelum dia melarikan diri dari neraka ke benua Changqing, lelaki tua buta itu telah berkultivasi di kesempurnaan besar alam roda roh. Dalam perjalanan ke benua Changqing, tetapi menghadapi badai luar angkasa, tidak hanya Daoxing yang rusak parah, tetapi bahkan jiwanya hampir musnah. Bahkan jika orang tua buta itu menerima banyak bantuan dari Suyi di masa lalu, dia hanya memperbaiki tubuh dan jiwa Tao. Saya tidak berharap bisa melangkah ke kekaisaran ranah dalam hidup ini. Tapi sekarang, Suyi memberinya harapan. Bagaimana ini bisa membuat lelaki tua buta itu tidak bersemangat? Suyi tidak mengatakan apa-apa. Ratusan tahun yang lalu, Vimona membunuh 5 ahli pemakaman dari peti darah. Insiden ini tidak dapat dipisahkan darinya, Su Xuanjun, yang membuatnya memperlakukan lelaki tua buta itu berutang. Jika ada kesempatan, dia akan menemukan cara untuk membantu orang tua buta di jalan. Pada saat ini, tawa hangat tiba-tiba terdengar. Jangan katakan meminjam Wanda Wusu, bahkan jika aku membiarkan keluarga Cui melewati api dan air, aku tidak akan pernah cemberut. Disertai oleh suara itu, sesosok tubuh kurus dan tinggi melangkah masuk, mengenakan mahkota tinggi dan pakaian kuno, dan janggut Willow berkibar. Itu adalah Cui Chang'an, kepala klan Cui. Pria tua buta itu berdiri dan menyapa, berani bertanya siapa dirimu? Cui Chang'an. Cui Chang'an tersenyum dan berkata, saya memiliki persimpangan dengan 5 pemakaman tuanmu, dan ayah saya dan tuanmu adalah teman baik. Pria tua buta itu tercengang, dan segera tampak serius, dan berkata dengan sopan, Junior Yun Zijiu, saya telah melihat senior. Yun Zijiu. Nama asli pria tua buta itu. Cui Chang'an tersenyum dan berkata, jangan sopan, aku sudah mendengar tentang apa yang terjadi pada tuanmu. Sekarang setelah kamu datang ke keluarga Cuiku, kamu dapat memperlakukannya sebagai milikmu sendiri. Saat ini, Su. Nah, setelah Tuan Muda Su membicarakan masalah ini, dia mengatur agar kamu pergi ke pohon Miriat Dao. Pria tua buta itu segera mengerti dan berpamitan dan pergi. Di paviliun Songfeng, hanya Suyi dan Cui Chang'an yang tersisa. Ketua klan Cui pertama-tama mendesak formasi terlarang paviliun Songfeng untuk mengisolasi gangguan dari luar. Setelah itu, dia menarik napas dalam-dalam dan membungkuk kepada Suyi, yang sedang minum teh dengan cangkir teh, dan berkata dengan hormat. Keponakan Cui Chang'an, temui Paman Su. Tapi saat ini, ketika menghadapi Suyi, kata-katanya penuh dengan kegembiraan, dan sedikit menahan diri dan kagum. Sikap rendah hati generasi muda saat bertemu dengan yang lebih tua. Suyi menerimanya dengan tenang, dengan tampilan yang alami, tanpa merasa ada yang salah. Di kehidupan sebelumnya, nama Cui Chang'an juga diambil oleh Cui Longxiang yang berinisiatif meminta Suyi untuk mengambilnya, dan memanggilnya paman tentu saja merupakan hal yang wajar. Suyi meletakkan cangkir teh, melambaikan tangannya dan berkata, bukannya kamu tidak tahu karakterku, yang paling tidak disukai adalah salam dan sopan santun, duduk. Cui Chang'an mengangguk, lalu duduk di sisi Suyi, dan berkata dengan penuh emosi, 500 tahun yang lalu, seluruh dunia mengira Paman Su telah meninggal, tetapi hanya ayahnya. Tapi dia berkata bahwa keberadaan Paman Su tidak akan pernah bisa menghilang dari dunia tanpa suara, dan sekarang sepertinya ayahku benar. Suyi berpikir sejenak dan bertanya, mengapa ayahmu pergi ke Laut Kepahitan? Cui Chang'an terdiam beberapa saat, dan berkata, sebelum dia pergi, ayahku berkata bahwa akan ada perubahan yang menghancurkan dunia bawah ini, dan asal mula perubahan itu berasal dari kedalaman dunia bawah. Lautan Kepahitan. Adapun alasan spesifiknya, bahkan aku juga tidak tahu. Suyi sedikit mengernyit dan berkata, lalu apa yang dia jelaskan ketika dia pergi? Ekspresi Cui Chang'an tiba-tiba menjadi aneh, setelah ragu sejenak, dia berkata, ayah pernah berkata. Ketika lelaki tua itu pergi, seseorang ditakdirkan untuk datang untuk meminta masalah, jika Paman Su datang,
tolong minta Paman Su untuk menjaga keluarga Cuiku. Suyi tertegun sejenak, lalu berkata dengan setengah tersenyum, aku mengerti artinya, tetapi kata-kata asli ayahmu jelas tidak seperti ini. Cui Chang'an sedikit malu. Seperti yang diperkirakan Suyi, ketika Cui Longxiang berangkat ke Laut Kepahitan, dia pernah berkata kepada Cui Chang'an, tentu saja, kamu adalah keponakan dari monster tua Su, dan dia juga mengambil nama itu. Tidak peduli seberapa tidak sopannya dia tidak akan pernah tinggal diam. Ketika dia mendengar kata-kata ini, Cui Chang'an sangat terkejut, karena dia tidak tahu berita bahwa Suyi masih hidup pada saat itu. Tapi sekarang, bagaimana mungkin Cui Chang'an tidak mengerti, ayah? Sepertinya aku mengharapkan Paman Su datang ke rumah Cui? Tentu saja, saat menghadapi Suyi, Cui Chang'an tidak berani mengucapkan kata-kata asli ayahnya. Di mana kapal hitam itu, kau mengerti? Suyi bertanya. Berbicara tentang topik ini, ekspresi Cui Chang'an menjadi serius, dan berkata, sejujurnya dengan Paman Su, saya hanya tahu bahwa kapal hantu ini seharusnya muncul di kedalaman laut yang pahit 9 tahun yang lalu. Keberadaannya tidak menentu. Kabar yang dia katakan tidak jauh berbeda dengan rumor yang didengar Suyi. Namun, apa yang disebutkan Cui Chang'an menarik perhatian Suyi. Setelah kemunculan kapal dunia bawah hitam ini, banyak hal aneh dan tidak menyenangkan terjadi di kedalaman laut yang pahit. Yang paling istimewa dari mereka adalah peninggalan yang disebut The Battlefield of Immortals and Demons, yang muncul di kedalaman lautan kepahitan, menyebabkan sensasi di dunia bawah. Hingga saat ini, ada banyak kaisar yang pergi ke sana secara langsung, hanya untuk mencoba memasuki medan perang peri dan iblis, dan menjelajahi nasib peri. Suyi secara alami tahu bahwa apa yang disebut medan perang peri dan iblis ini seharusnya adalah jalur pemakaman dan dunia bawah, yang ada di dasar laut di kedalaman laut yang pahit sedini mungkin. Zaman kuno. Ini adalah tempat ganas yang tabu, dan dalam beberapa tahun terakhir, orang biasa belum pernah melihatnya. Hanya yang kuat dengan kultivasi kaisar yang dapat menyelinap ke dasar laut dan melihat tempat terlarang ini ditutupi oleh cahaya tak berujung. Tapi sekarang, tempat terlarang ini telah muncul dari langit, mengambang di kedalaman laut yang pahit, menarik perhatian dunia. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Kemunculan kapal dunia bawah hitam telah membawa perubahan drastis di kedalaman lautan kepahitan, dan juga membawa jalan pemakaman, yang sekarang disebut medan perang peri dan iblis, ke langit. Suyi mengerutkan kening dan berpikir, sepertinya kapal dunia bawah hitam ini mungkin adalah sumber pergolakan ini, dan Cui Longxiang, rubah tua, mungkin telah menebaknya, jadi dia pergi ke kedalaman laut yang pahit di mana. Namun, informasi yang dimiliki Cui Longxiang harus lebih dari itu. Jika tidak, dengan temperamennya, tidak mungkin untuk bertindak langsung karena penasaran. Suyi memikirkan ini, memandang Cui Chang'an, dan berkata, ayahmu tidak menjelaskan apapun sebelum dia pergi? Cui Chang'an menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, Paman Su, menurutmu apakah ayahku akan terjadi sesuatu padanya? Raut khawatir muncul di alisnya. Sebelumnya, klanku, Hong, dan Tantai dari suku kuno datang ke pintu untuk memanfaatkan api, mengatakan dengan pasti bahwa Cui Longxiang bertemu dengan kapal hitam, menghilang dari dunia, dan tidak bisa kembali. Ini membuat Cui Chang'an tidak khawatir. Suyi tertawa dan bercanda, jangan khawatir, orang yang licik dan licik seperti ayahmu akan menyimpan semua jenis cadangan apapun yang dia lakukan, jika dia merasakan bahaya, lolos satu langkah sebelumnya, tidak mungkin memberi bahaya kesempatan untuk menemukan pintu. Cui Chang'an jelas jauh lebih santai. Penghakiman Suyi, dia secara alami yakin. Bagaimanapun, ini adalah Master Pedang Xuan Jun yang pernah menguasai surga, dan dunia hantu ditakuti seperti legenda. Suyi tiba-tiba bertanya, ngomong-ngomong, mengapa klanku kuno meminta untuk memasuki divisi reruntuhan penghakiman kali ini? Cui Chang'an mengerutkan kening dan berkata, saya juga cukup ragu, karena reruntuhan divisi penghakiman, pada zaman kuno, pada awalnya adalah penjara bagi orang-orang jahat di dunia, meskipun sudah lama ditinggalkan. Waktu lalu, tapi menurut ayahku, ada beberapa makhluk yang sangat jahat masih dipenjara di divisi reruntuhan penghakiman.
mungkinkah keluargaku ingin membuka kandang dan melepaskan makhluk yang sangat jahat itu? Ada makhluk yang lahir? Omong-omong, Cui Chang'an tidak bisa menahan diri untuk tidak terlihat serius. Mata Su Yi berbinar, dan dia berkata, tahukah Anda, Ku Boling, apakah lelaki tua ini masih dalam keluargaku? Ku Boying, salah satu dari 6 hantu Netherworld, Blood Desolate Monarch, sama terkenalnya dengan Cui Longxiang, Judgment Monarch. Orang ini telah banyak menderita di bawah tangan Cui Longxiang dan membayar harga yang sangat mahal. Hubungan buruk antara keluargaku dan keluarga Cui dimulai sejak saat itu, dan sampai sekarang, hubungan antara kedua klan kuno itu masih sama. Cui Chang'an berkata, dikatakan bahwa Ku Boling, seorang lelaki tua, sudah lama menutup daerah terlarang klannya. Sejauh ini, tidak ada kabar. Omong-omong, Cui Chang'an sepertinya menyadari sesuatu dan berkata dengan terkejut, Paman Su, apakah Anda curiga bahwa keluargaku ingin memasuki reruntuhan divisi penghakiman karena hasutan Ku Boling? Su Yi menggelengkan kepalanya dan berkata, sulit untuk mengatakannya. Ku Boling adalah seorang pria dengan kondisi yang dalam. Setelah dia dikalahkan di tangan Cui Longxiang, dia menderita kerusakan berat yang hampir tidak dapat diperbaiki. Ini pun membuat Ku Boling menyimpan dendam. Saat ini, ada berita di dunia bahwa Cui Longxiang bertemu dengan kapal hantu misterius dan tidak dapat kembali dari lautan penderitaan, dan segera, festival lentera yang berusia 1000 tahun akan datang. Dalam situasi ini, situasi Cui sangat sulit. Pasukan biasa mungkin tidak berani menyerang ide Cui. Untuk raksasa seperti klan Ku kuno, ini tidak diragukan lagi merupakan kesempatan bagus untuk membalas dendam pada klan Cui. Ku Boling, yang sangat membenci Cui Longxiang, bagaimana dia bisa melewatkan kesempatan seperti itu? Jika ini masalahnya, berarti semuanya serius. Cui Chang'an jelas menyadari hal ini, dan berkata dengan sungguh-sungguh, jadi, ketika festival lentera datang, keluarga Cui saya tidak hanya harus waspada terhadap kekuatan aneh dan tidak menyenangkan yang muncul di kegelapan malam, tetapi juga waspadalah terhadap keluargaku yang mengambil kesempatan untuk menimbulkan masalah. Su Yi berkata, seharusnya tidak seserius yang kamu pikirkan. Lagi pula, jika Ku Boling benar-benar kembali ke masa puncaknya, tidak perlu menunggu festival lentera datang dan datang langsung, keluarga Yu Cui bisa merepotkan. Setelah jeda, dia melanjutkan, dan sekarang, keluargaku, keluarga Hong, dan keluarga Tantai telah berkumpul untuk membahas kondisi dengan keluarga Cui Anda. Ini jelas merupakan ujian. Coba. Cui Chang'an menunjukkan tatapan berpikir. Ya, bagaimanapun juga, bahkan jika ayahmu tidak ada di sini sekarang, dengan kekuatan keluarga Cui-mu, itu masih tidak bisa diremehkan. Bahkan jika klan kuno mereka bergabung dan tidak membayar harga yang mahal, Anda tidak dapat menyingkirkan keluarga Cui Anda. Manfaatkan keluarga. Su Yi berkata dengan santai, terlebih lagi, mereka mungkin tidak tahu pasti apakah ayahmu meninggalkannya ketika dia pergi, jadi dia datang berkunjung hari ini dan membicarakan hal-hal yang berlebihan itu. Memerlukan. Jika Anda memilih untuk bersabar dan menyetujui kondisi tersebut hari ini, mereka pasti akan berpikir bahwa keluarga Cui Anda tidak cukup percaya diri untuk berani mencabik wajah Anda sepenuhnya. Lebih banyak tuntutan, bahkan jika Anda tidak dapat menghancurkan keluarga Cui Anda pada akhirnya, Anda harus membantai mereka. Omong-omong, Su Yi tidak bisa menahan tawa, ini disebut melawan api dengan bayaran, dan api tidak akan pernah padam. Sebagai patriark klan, Cui Chang'an secara alami tidak memahami hal ini. Hanya, setelah mendengar analisis Su Yi, dia menyadari satu hal secara mendalam. Sekarang klan Cui mereka telah dianggap sebagai domba gemuk oleh banyak kekuatan kuno, dan semua orang ingin memanfaatkan festival lentera untuk datang dan mencicipinya. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.